Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait restu langit kepada putra mahkota. Jadi perlu saya tegaskan bahwasanya putra mahkota itu sudah terpilih atau putra mahkota langit sudah terpilih. Dalam video kami tentang perebutan putra mahkota langit sudah saya jelaskan. Jadi putra mahkota langit sudah terpilih. Maka sebenarnya apakah boleh saya mengklaim sebagai putra mahkota atau calon putra mahkota? Kalau saudaraku ingin itu ya silahkan, karena gratis, tidak bayar. Karena putra mahkota langit adalah urusan langit, maka siapapun yang mengotak-ngatik itu maka urusannya dengan langit. Itu saja sebenarnya. Jadi bukan dengan siapa-siapa. Namun saya menginformasikan bahwasanya putra mahkota langit itu sudah terpilih, sudah bersanding menuju ke dalam cakrani sebagai upaya proses untuk mewujudkan wahyu cakraningrat. Nah, dalam beberapa komen masih aja ada yang menyodorkan konsep-konsep yang aneh terkait dengan seorang SP atau seorang Satrio Piningit. Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana lah Tuhan yang Maha Esa. Sebenarnya konsep yang absurd itu aneh, tidak jelas bentuknya, maunya seperti apa. Susah diukur kadar kebenarannya, susah diukur logikanya, susah diukur seperti itu. Dalam video saya terkait dengan Adam bin Sis bin Adam, Nabi Sis bin Nabi Adam, dan juga video tentang dongeng Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, itu sudah saya jelaskan bahwasanya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu siluman. Sudah, jangan dibahas apalagi disandingkan dengan Tuhan yang Maha Esa. Kebangetan menyandingkan siluman dengan Tuhan. Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu siluman, dimensinya langit kedua. Kami sudah cek itu. Sudahlah, jangan diangkat-angkat lagi orang-orang kayak gitu. Jangan terlalu bangga dengan Sang Hyang Nur Cahyaning. Sudah, ini kelasnya bukan kelas siluman, ini kelas langit. Terlalu rendah kelas siluman itu. Nah, jadi restu langit untuk seorang calon pemimpin dunia itu memang sudah turun. Jadi polanya begini sederhananya, saudaraku ya. Terus terang memang dari awal gambaran saya terkait hal ini memang mengarah ke sini, tetapi belum sedetail ini itu. Jadi memang fazilnya itu setiap waktu update, informasinya update. Menunggu atau tergantung kabar dari langit lah gitu. Kalau langit kasih kabar, sampaikan. Jadi bukan kabarnya bukan dari jin, dari Sang Hyang Nur Cahyaning itu, enggak ada itu. Kelas siluman, asli siluman. Kurang ajar bener itu. Jadi begini, restu itu sudah turun kepada seorang calon pemimpin. Jadi polanya begini, saudaraku ya. Ketika seseorang atau orang tersebut menjalani takdirnya, memperjuangkan takdirnya di jalur kewalian, dia mendapatkan restu atau gelar sebagai rajanya para wali.
Karena rajanya para wali harus ada penerusnya setelah Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka orang itu hasil perjuangannya adalah Raja Wali. Bukan Raja Wali Nusantara, bukan. Raja Wali Allah 01. Nah, untuk mandat langit yang terkait dengan kepemimpinan umat itu adalah Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Nah, untuk mandat langit terkait penanggung jawab keuangan, maka gelarnya Monetary One. Untuk mandat langit terkait tata kelola keuangan, itu mandatnya Wongsonegoro. Untuk mandat terkait dengan kebudayaan dan pengobatan, itu gelarnya Pangeran Gondokusumo. Untuk mandat terkait dengan syariat atau tahfidz Quran, itu gelarnya Suryaningrat. Jadi orang ini gelarnya banyak real dan masuk akal, bukan Sang Hyang Emprat-Empret, bukan. Rajanya para wali Allah, kemudian Imam Mahdi, kemudian Monetary One, kemudian Pangeran Wongsonegoro, kemudian Pangeran Gondokusumo, kemudian Pangeran Suryaningrat. Nah, setiap gelar atau jabatan itu ditempuh. Jadi maksudnya begini, untuk mendapatkan gelar Syekh Suryaningrat atau Pangeran Suryaningrat itu harus mempelajari tafsir Quran. Untuk mendapatkan gelar Gondokusumo itu harus mempelajari budaya, pengobatan dan juga wayang dan sebagainya. Untuk mendapatkan Wongsonegoro itu juga harus belajar. Karena tata kelola keuangan dunia itu memang bukan main-main. Untuk mendapatkan, sedangkan untuk M1 dan IM itu tidak bisa dipelajari. Memang itu hak prerogatif Allah. Karena jabatannya adalah Raja Wali, maka Allah berkehendak untuk diberikan amanah IM gitu loh. Karena kapasitas untuk IM sebelumnya adalah seorang Rasul atau seorang Nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka IM atau Imam Mahdi berikutnya adalah pasti para wali. Nah, para wali ini haruslah para wali yang memang kapasitasnya rajanya para wali. Maka IM ini kemudian disandingkan dengan gelar pribadinya itu. Jadi seperti halnya seseorang yang kuliah kemudian mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Setelah mendapatkan gelar sarjana pendidikan, maka dia kursus sono, kursus ini dapat berbagai macam gelar. Tapi ketika dia umpamanya ditunjuk menjadi wali kota, menjadi lurah, itu urusannya dengan pemerintah. Itu. Jadi semua logika, semua jabatan atau semua tugas itu real dan masuk akal, bukan mengada-ngada, bukan semacam ngarang-ngarang. Sangat jelas kok. Nah, sekarang beginilah, kita kan manusia ya, memiliki akal yang sehat. Seberapa sehatnya pun, maksudnya sekecil apapun tingkat kesehatannya, pasti bisa membedah, memahami bagaimana logika yang benar dan bagaimana logika yang tersesat. Logikanya bukan keyakinan, tapi logika berpikir. Bagaimana mungkin kita bisa membangun logika berpikir yang sehat ketika dasar pemikirannya sudah sesat? Bagaimana mungkin kita akan dipimpin oleh geng siluman? Karena kalau kita manusia, jadi harus berpikirnya harus sehat. Gitu. Jadi kaliber itulah yang kemudian Allah memberikan restu terhadap keseluruhannya.
Karena untuk menjadi seorang IM itu memang harus lengkap, karena IM itu nanti pasti nemplok M1. IM itu pasti disandingkan dengan M1. Maka untuk seorang IM itu harus menguasai tafsir, maka dia belajar kemudian mendapatkan gelar Suryaningrat. Suryaningrat. Dia harus bisa mengobati, harus bisa memahami organ terkait dengan ilmu biologis atau ilmu biologi, maka dia mendapatkan gelar Gondokusumo. Makanya dari awal saya waktu itu memberikan Raja Wali Peduli, kemudian memberikan teori bedah cahaya. Jadi seorang Raja Wali ketika dia melakukan pengobatan itu menggunakan teori cahaya. Jadi alatnya cahaya, bukan pakai jin, tapi pakai cahaya. Kerjanya kerja cahaya dari ruh atau pemecahan dari ruh. Itu. Jadi memang ini kelasnya kelas langit, bukan kelas ecek-ecek. Makanya kalau saya berbicara terkait kelas langit kemudian disandingkan dengan cahaya ning nirwana, kelas siluman, kadang-kadang gedeg gitu loh. Bukan benci, bukan marah, cuman nggak masuk akal. Bagaimana mungkin konsep berlian disandingkan dengan konsep batu kerikil? Nggak masuk lah. Kelasnya beda, nggak bisa dipaksakan. Sudahlah, nggak usah dipaksakan. Walaupun memang klaim itu gratis, tapi tetap nanti ada konsekuensi dari klaim itu. Maka sebaiknya klaim-klaim yang tidak masuk akal dan cenderung memaksakan hanya untuk keserakahan, mendingan berhenti saja sudah. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi restu-restu itu sudah turun, dan seorang Raja Wali, seorang Al-Mahdi beserta partnershipnya seorang queen atau seorang ratu itu sudah berjalan sesuai dengan koridor yang Allah kehendaki. Makanya dari awal saya sudah sampaikan bahwa di akhir 2020 saya sudah sampaikan bahwa SP itu adalah keluar 2021. Sekarang sudah keluar, sudah bekerja. Nah, jadi orang dengan kapasitas IM, orang dengan kapasitas M1, orang dengan kapasitas Wongsonogoro, dengan kapasitas Gondokusumo, dengan kapasitas Suryaningrat, itulah keutuhannya disebut oleh orang Jawa sebagai Satrio Piningit. Sudah selesai, sudah bekerja dalam tataran teknis, dalam tataran fisik kemanusiaan. Itu ya. Jadi keluarnya nggak seperti keluar deklarasi partai ya, mendeklarasikan diri saya SP. Nggak sebodoh itu, bukan segoblok itu. Gusti Allah tidak seperti itu polanya. Rasakan saja efeknya, rasakan dampaknya, manfaatnya. Demikian terkait dengan restu langit. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.